Yang satu kamar dengan saya itu, ibu pendeta itu anaknya mati di dalam kandungan. Kasusnya sama, hipertensi, tekanan darah tinggi juga. Jadi ketika saya ngomong ke ibu pendeta itu, saya kodein tuh istri saya. Saya bilang, maksudnya kalau kamu kemarin nggak nurut yang aku suruh, anakmu bakalan mati sama seperti pasien yang satu kamar dan kita itu, ibu pendeta itu. Akhirnya kasusnya ibu pendeta itu sesar untuk mengeluarkan anaknya karena sudah mati dalam kandungan, dan dia langsung steril kandungan. Artinya anaknya hanya satu, anak sulungnya cuma satu. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua, dimanapun kita berada. Kita pasti diberkati Tuhan, dan saya percaya apapun merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali lagi berjumpa dengan saya di sini, Leonardo Sirait, di channel Gereja YouTube. Terima kasih buat saudara-saudara semua dan juga para sahabat Gereja YouTube yang sudah mendukung perkembangan channel Gereja YouTube ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini akan dibahas oleh Guru Gembul. Beliau membeberkan kenapa banyak sekali hari-hari ini orang Islam yang murtad, apa yang membuat mereka murtad, meninggalkan Islam, agama yang dibawa oleh orang tua, gitu ya. Apa penyebab, apa alasannya, benarkah apa yang disampaikan oleh Guru Gembul sehingga membuat teman-teman dari seorang yang murtad pilih meninggalkan Islam, dan mereka lebih percaya kepada agama Kristen. Kalau menurut saya pribadi, Bapak Ibu, banyak narasumber yang sudah saya wawancarai, kesaksiannya mereka murtad itu karena benar-benar kasih karunia Tuhan, benar-benar anugerah Tuhan, benar-benar satu keselamatan, kasih karunia anugerah keselamatan yang didapatkan oleh seseorang tersebut. Anugerah kasih karunia ini diberikan kepada kita semua cuma-cuma, gitu ya, oleh Tuhan Yesus. Jadi ketika seseorang menemukan kebenaran, menemukan jaminan kepastian, keselamatan ada di dalam Alkitab, ada di dalam Kristen, maka orang tersebut mau tidak mau pasti akan murtad dari agamanya sebelumnya, gitu ya. Kenapa? Itu ada pengalaman pribadi, pengalaman yang sangat luar biasa. Tidak ada yang kita tahu ini hanya juru selamat, gitu ya. Tidak ada yang memberikan jaminan kecuali Yesus Kristus, gitu. Itu yang memberikan kepastian keselamatan kepada pengikutnya, kepada umatnya, mau agama apapun termasuk agama Kristen, ya. Termasuk agama Kristen juga sebenarnya tidak menjamin juga kepastian keselamatan umatnya. Lalu
Begitu kenapa? Yang bisa menjamin itu siapa gitu? Agama Kristen, di dalam agama Kristen ada sosok pribadi, saudara, yang tertulis dalam Alkitab, di mana pribadi itu bisa menjamin kepastian keselamatan kita, bukan moga-moga gitu kan, semoga saja, bukan, mudah-mudahan, itu tidak pasti gitu. Besok itu sama pasti mendapatkan, tidak apa dibilang ya, itu hanya hayalan gitu ya, yang hanya mendapatkan jaminan kepastian keselamatan siapa, saudara? Itu adalah Yesus Kristus, ya kan? Di Alkitab sudah ada tertulis dengan begitu jelas. Bukan satu dua ayat aja yang dijelaskan di Alkitab itu. Banyak sekali ayat yang merujuk kepada keselamatan yang hakiki, di mana keselamatan itu kita dapatkan di dalam pribadi adonan Yesus, ya. Maka agama tidak bisa ingin memberikan kepastian keselamatan kepada umatnya, bukan hanya untuk masuk surga, karena kebaikan itu buah daripada pertobatan kita gitu ya. Setelah kita percaya kepada Yesus, kita mungkin lagi masih hidup yang lama gitu ya. Hidup yang lama masih terbawa-bawa di dalam Kristen itu sudah tidak mungkin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Oke Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama, langsung saja kita saksikan sama-sama apa yang akan disampaikan oleh guru gembul kepada banyak sekali orang murtad di bangsa dan negara ini. Apa penyebabnya? Mari kita saksikan sama-sama penyampaian dan pemikiran dari guru gembul ini. Saya di sini hendak berbagi pengalaman tentang cerita masa lalu saya. Kebetulan pada saat dulu saya suka mencatat ada peristiwa-peristiwa yang istimewa yang terjadi dalam hidup saya catat. Saya dari Palangkaraya atau istilahnya Kalimantan Tengah, dan saya mencatat kesaksian-kesaksian saya ini, jadi mohon saya ikut berbagi. Waktu ibaratnya saat dulu saya itu masih bayi, istilah orang itu bayi rohani, masih bayi rohani. Jadi saya sambil buka buku kesaksian saya ini dulu yang saya catat waktu saya SMA. Dulu saya di SMA Katolik di tahun 1997. 1997 saya mulai berdoa, bergumul. Setiap mau tidur malam saya berdoa, Tuhan, saya mau pindah Tuhan dari sini, Tuhan, saya mau sekolah ke SMA Kristen. Saya minta gitu, dan saya suka sekolah sore. Saat itu senang sekolah sore daripada sekolah pagi. Jadi masuknya siang, dan saya bergumul, berdoa selama 7 bulan. Saya berdoa, dan suatu ketika saya komunikasikan dengan orang tua, dan ternyata gayung bersambut gayung. Barat kata orang tua setuju, orang tua sepakat. Mungkin pertimbangannya juga karena kedua orang tua saya pada saat itu bekerja, sehingga rumah kosong, dan mungkin doa saya juga sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya saya waktu kenaikan kelas 2, atau istilah sekarang kelas 11 SMA, saya pindah ke SMA Kristen. Walaupun demikian, tidak serta-merta semuanya mulus, perlu ada banyak penyesuaian juga dengan teman-teman lain, tapi puji Tuhan cocok, dan sampai selesai sekolah saya SMA waktu itu dapat diselesaikan dengan baik, juga mendapat banyak teman. Oke, saya lanjutkan lagi. Pada saat itu juga ayah saya pensiun. Sebelumnya saya ceritakan bahwa ayah saya ini berlatar belakang dari agama sebelah.
maksudnya agama animisme, dinanisme yang di lingkungan kami di Kalimantan Tengah ini. Jadi dia ikut ibu saya karena pernikahan, mengikuti ibu saya yang Kristen, akhirnya dia masuk Kristen. Namun ketika dia pensiun, mungkin kurang bisa menerima keadaan karena sudah tidak aktif lagi. Di situ dia mulai mudah marah, mungkin karena faktor umur dan sudah tua, mudah marah, mudah emosi, ada keinginan mau mati dan sebagainya. Lalu dia pelariannya ke judi dan sebagainya. Dan sampai satu titik di mana ibu mengajak kami sekeluarga berdoa. Ketika ayah keluar lagi, pasti dia main judi di luar, itu sudah pasti. Jadi kami berdoa, itu hanya satu kali doa saja. Kami doa bersama ibu, adik kakak, dan saya. Kami berdoa saat itu menangis, terseduh-seduh. Nampaknya itu sentuhan dari roh Tuhan. Saya percaya itu sentuhan roh Tuhan yang membuat kami menangis dengan luar biasa. Dan nampaknya doa kami itu memiliki kontak batin dengan ayah kami. Mendadak ayah kami langsung pulang dengan cepat. Dia pulang cepat dan ibarat kata itu perubahannya juga sangat drastis. Lalu mendadak tiba-tiba ayah saya mulai berhenti apa itu berjudi, mulai berhenti, mulai berkurang lah, marahnya mulai berkurang dan dia mulai rajin membaca Alkitab. Itu saat yang Mei tahun 2001, sangat lama sudah. Kasusnya mungkin sudah berapa ini, sudah hampir 20 sampai 22 tahun sudah kasus ini, lama. Jadi kuasa doa itu benar-benar kami rasakan pada saat itu. Di situ masih dianggaplah iman saya masih iman baik saja waktu itu. Jadi pekerjaan Tuhan luar biasa ketika kami sekeluarga beserta ibu bersatu mendoakan ayah kami. Dan kami tidak menyampaikan doa kami itu ke ayah kami. Mendadak ayah kami itu berubah saja setelah itu, setelah dia pulang. Entahkah dia mengalami insiden apa saat dia suka main judi. Judi itu kayak apa ya, kayak nebak-nebak taruhan dikasih di dalam dadu gitu, dadu dikocok, lalu taruh uangnya di situ, mana yang kena keluar. Nah itu kurang lebih demikian kesaksian saya. Lalu dilanjutkan, eh, nah saya masa muda saya kan sebagai seorang pemuda waktu itu tentu mengalami juga masa-masa eh, romantis, masa-masa mencari pasangan hidup dan sebagainya. Ini kurang lebih di tahun 2000 lah, tahun 2000, 2001 ada rasa ketertarikan dengan seorang wanita dan cukup lama, kurang lebih 1 tahun. Namun karena mungkin juga kehendak Tuhan tidak sesuai, maka tidak dapat berlanjut. Lalu eh, saya berdoa lagi kepada Tuhan, diberi kemudahan mencari pacar. Ini yang nasihat yang baik untuk anak-anak muda-muda, mudi. Kalau berdoa jangan seperti saya, salah doanya, karena saya berdoa minta pacar. Seharusnya kalau mau berdoa, berdoalah minta istri yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saya akan jelaskan kronologinya. Saya berdoa meminta pacar, jadi kurang lebih mungkin 1 bulan sampai 3 bulan lah mungkin. Lalu Tuhan menjawab saya dipertemukan dengan seorang wanita, kami berkenalan, berbicara, terus ngapel, berkunjung. Saya sering berkunjung dan akhirnya bukan saya yang nembak, perempuan itu yang nembak saya langsung, mau jadi pacar saya katanya. Karena saat itu kan saya tidak nembak, dia yang nembak duluan mau jadi pacar saya. Nah, seiring berjalannya waktu, kami berdua sudah berpacaran dan sangat dekat sekali pacaran saat itu. Ibarat kata, peluk-pelukan itu sudah biasa, cium-ciuman itu sudah biasa, dan itu tidak usah ditutup-tutupi, karena anak muda zaman sekarang juga begitu. Tapi salah satu keunggulan dan kelebihan saya, karena saya tidak melakukan seks bebas pada saat itu. Beruntungnya di situ saya. Dan satu ketika di zaman-zaman kami waktu di tahun 2003 itu kan 2003 itu masih rame itu berita-berita selebritis, gosip selebritis dan sebagainya. Kebetulan saya nonton mungkin kalau nggak salah saat itu RCTI.
Saya nonton gosip selebritis, mungkin ini semua adalah garis tangan yang sudah, maksud saya garis yang sudah ditentukan Tuhan untuk saya melihatnya. Ketika di situ saya melihat seorang selebritis berpacaran dengan seorang selebritis selama 4 tahun pacaran. Lalu mereka putus di tengah jalan. Yang laki-lakinya stres, lalu tidur di bawah jembatan Kahayan. Maaf, tidur di bawah jembatan. Di bawah jembatan, lalu yang perempuannya juga stres, tidak tahu entah kemana, selalu tidak ada di rumah. Mungkin tidur sama keluarganya, sama omnya, sama tante, sama sepupu, atau gimana. Nah, mendadak saya mendapat hikmat dari Tuhan setelah saya melihat gosip selebritis itu di televisi. Oh, ternyata selama ini saya tidak pernah berdoa. Selama ini saya tidak pernah menyerahkan pergumulan saya ini ke Tuhan. Dari situ saya mulai berdoa, ya Tuhan, saya sebutkan nama perempuan ini, misalnya inisialnya L saja. Saya sebutkan, bila engkau berkenan Tuhan, biarlah kami bersama bisa menyatu sebagai pasangan suami istri. Namun bila engkau tidak berkenan, pisahkanlah kami dengan baik-baik dan damai. Nah, itu permintaan saya yang terus saya ulang-ulang setiap malam saya berdoa. Saya minta terus seperti itu. Kalau Tuhan berkenan, jadikan kami pasangan suami istri. Kalau Tuhan tidak berkenan, pisahkan kami dengan cara yang baik-baik dan damai. Akhirnya berjalan waktu mungkin kurang dari setahun, mungkin 7 bulanan lah mungkin kami berjalan, karena saya mendadak mendapat hikmat tadi. Kenapa ya nggak saya persingkat saja waktunya? Saya pikir kalau pacaran sampai 4 tahun kayak gitu, buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang perasaan, buang-buang uang dan sebagainya. Mendadak saya mendapat hikmat dari Tuhan. Jadi saya berserah kepada Tuhan, saya minta campur tangan Tuhan, gimana nih? Tuhan maunya gimana gitu. Saya tanya ke Tuhan di dalam doa itu. Dan akhirnya mungkin ada perkataan saya yang salah pada saat itu, yang membuat dia tersinggung karena dia mungkin orang dari kampung, dan saya orang perkotaan lah istilahnya, di perkotaan. Jadi mungkin perkataan yang menjurus ke strata sosial itu membuat ada ketersinggungan dia, sehingga dia sedikit merenggang ke saya. Lalu ada laki-laki lain yang mendekat ke dia. Akhirnya mereka bertunangan tanpa sepengetahuan saya. Jadi setelah itu mereka menikah. Sebelum mereka menikah, dia menelpon saya sambil menangis di telepon. Zaman itu, teleponnya telepon yang dari rumah aja, nggak ada telepon HP, belum ada. Jadi dia telepon sambil menangis. Saya waktu itu bingung aja, loh, ya nggak apa-apa lah, saya bilang. Itu memang sudah jodohmu, ya udah, kamu ambil aja, aku ikut bahagia aja, aku bilang. Senang aja aku gitu. Jadi aku berusaha tampil cantik gitu lah. Setelah itu aku nggak mau lagi berhubungan dengan dia. Setelah itu beberapa kali ada dia menelpon, sudah saya lapor ke orang tua bahwa dia menikah. Jadi ketika orang tua yang menyambut telepon, dia mau cari saya, ditutup orang tua atau dibilang dia nggak ada lagi keluar. Jadi kurang lebih 3 bulan saya mengalami luka batin. Itu bisa dialami oleh anak-anak muda. Makanya ini hikmat baik untuk anak muda. Saya mengalami luka batin itu 3 bulan, kurang lebih lah 3 bulan. Saya terus berdoa, saya di rumah dengar puji-pujian. Benar bu, benar juga yang dikatakan, yang ditulis dalam kitab Daud, bagaimana Saul itu stres dan mengalami gangguan dari roh-roh jahat. Itu rentan kepada orang-orang yang memiliki banyak masalah. Pada saat saya banyak masalah, saya putar puji-pujian, penyembahan dari orang-orang yang lagu barat itu, saya lupa sudah namanya, Hillsong, Hillsong. Nah, ya itu penyanyi-penyanyi seperti itu, puji-pujian saya putar. Setiap saya waktu itu kan sambil kerja, pulang saya putarin. Pulang kerja itu saya menyanyi dari rumah ke kantor, saya pulang menyanyi. Saya di setiap jalan itu naik sambil kadang saya menangis. Ada terbersit pikiran si jahat, udah kamu ngebut aja keluar ke pinggir jalan sana biar masuk jurang dan sebagainya. Bisikan-bisikan jahat itu ada. Makanya saya perlu memberikan nasihat juga kepada anak muda bahwa saya sudah melewati masa-masa kritis itu, masa-masa sulit itu. Saya tidak melakukan tindakan membunuh diri, menyakiti diri dan sebagainya. Apa yang bisa membuat saya selamat? Satu, karena saya berdoa.
Dua, karena saya mendengarkan puji-pujian terus, membaca firman. Akhirnya itu yang membuat rem, menahan kita. Jangan saudara-saudara kalau misalnya ada masalah malah mabuk-mabukan, malah narkoba atau kepelarian-pelarian lainnya, itu tindakan salah. Mengalami bahwa Tuhan benar-benar menolong saya. Jadi saya bisa memberi nasihat sekarang karena saya sudah mengalami hal-hal yang itu luar biasa. Di situ setelah putus itu saya bergumul juga. Tuhan, saya bilang, beri aku lagi pacar pengganti karena pacarku yang ini sudah menikah, bilang gitu dalam doa setiap malam. Doa saya kepada Tuhan, saya berdoa beri yang cantik, yang menarik fisiknya biar saya juga suka melihatnya. Saya bilang diberikan Tuhan lagi yang lebih cantik lagi, yang lebih menarik dan lebih orangnya putih, saya pandang lebih cantik lagi dari yang awal dulu. Gitu, saudara-saudaraku. Saya terus berlanjut begitu terus. Begitu sudah diberikan Tuhan pacar, saya berdoa ke Tuhan lagi. Saya seperti tadi, Tuhan, ini saya kasih inisial I lagi ya. Tuhan, kalau Engkau berkenan, biarlah saya dengan dia dapat segera menikah, menjadi pasangan yang resmi misalnya. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, pisahkanlah kami dan tidak ada celah lagi. Nah, yang salahnya di pacaran yang selanjutnya ini, anggaplah saya pacaran yang kedua saja. Kalau yang pacaran yang pertama itu kucing-kucingan aja, ibaratnya malu-malu aja. Jadi ini pacaran yang seriusnya yang kedua. Nah, di pacaran serius yang kedua ini, saya dalam doanya pisahkanlah kami. Jangan sampai kami ketemu lagi. Di situ saya merasa hikmat Tuhan bekerja ke saya ketika selesai. Karena saya tidak meminta pisahkanlah kami dengan cara yang baik-baik dan damai. Konflik terjadi keras sekali. Jadi mendadak dia pernah telepon dari rumah, kan telepon rumah waktu itu, telepon rumah, nggak usah datang ke rumah ya malam minggu, tanya, aku pulang kampung, katanya, ini beda orang lagi. Jadi, oh ya udah, saya nggak datang. Terus minggu kedua lagi, eh, mendadak, nggak sampai, saya ditelepon oleh tetangganya pacar saya ini, si inisial I tadi, ditelepon, mas, ya, kamu kenapa malam minggu nggak datang ke rumah pacarmu ini? Aku bilang, loh, katanya dia pulang kampung, aku bilang. Mana ada dia pulang kampung, kata ini tetangganya yang lapor. Ada aja dia di situ, dia bilang. Ada cowok yang ngapelin, katanya. Kulihat ada cowok. Hah? Aku bilang. Jadi pas malam minggu, saya incar malam minggu, saya datang ke situ. Jadi ceweknya kelabakan, dia bingung. Disuruhnya pindah yang cowok itu ke belakang, ke ruangan tengah. Lalu dia ngobrol sama saya di depan. Tapi dia bingung. Dia bagi waktunya ke saya dulu, ngomong beberapa menit, mungkin 5 menit, pindah lagi dia ke belakang. Nah, di situ saya mulai curiga. Kok dia ngomong dengan yang itu, ngomong dengan yang saya. Meledaklah emosi saya. Lalu marah saya di situ. Teriak-teriak. Pokoknya meledak emosi saya. Jadi selama ini kamu main-main ya sama aku bilang itu. Kamu mengkhianati aku. Aku sudah sungguh-sungguh dengan kamu, tapi kamu begini, aku bilang. Emosi saya pas itu meledak. Jadi saya pergi pulang saya ke rumah, menangis saya di depan orang tua saya, ayah dan ibu saya berdoa, minta mereka doakan saya, lalu dipegang orang tua saya, kepala saya, didoakan oleh ibu dan ayah saya didoakan, dan saya belajar dari pengalaman saya yang lalu, bahwa saya harus belajar melupakan. Ini sudah diatur Tuhan, ketika saya sudah jauh sekarang, saya mulai mendapat hikmat Tuhan. Kadang-kadang apa yang kita minta tuh harus diminta dengan teliti dan benar juga. Kalau kita minta pisahkan saja, tapi kita tidak minta pisah baik-baik, pasti ribut. Akhirnya terjadilah pengkhianatan itu yang menimbulkan keributan. Ini pengalaman bagi saudara-saudara kita yang lebih muda. Kalau misalnya berdoa, mungkin mau meniru metode yang saya gunakan, minta campur tangan Tuhan langsung, biar prosesnya dipercepat. Gak usah pacaran sampai lama-lama 4 tahun nantinya putus, minta dipercepat aja. Itu metodenya seperti yang sudah saya alami, walaupun mungkin tidak semua orang akan mengalami pengalaman yang sama seperti saya. Berlanjutlah begitu terus saya minta pacar kepada Tuhan lagi, minta pacar, Tuhan gantikan lagi ini karena dia sudah mengkhianati saya dan sebagainya. Lalu diberi lagi dapat pacar, saya dapat lagi pacar lagi, lalu ya begitu lagi, selalu berlanjut-lanjut.
Sampai suatu ketika saya menerima hikmat dari Tuhan, kamu salah berdoa. Doa yang benar tuh doa minta istri. Nah, seperti hikmat, bukan perkataan Tuhan, tapi hikmat yang melekat di kepala saya yang membuat saya berpikir. Seperti di Amsal kan kita diberi hikmat, kecerdasan untuk berpikir. Hikmat ini saya yakin dari Tuhan, bukan dari saya. Akhirnya di situ saya mulai berdoa, Tuhan berikanlah aku seorang istri. Aku tidak mau main-main, Tuhan, tidak meminta pacar, tapi aku mau minta istri, orang yang baik, orang yang seiman. Dan saya meminta istri pada saat yang itu, saya minta kriterianya orangnya putih, orangnya kalau bisa yang seiman, terus dia lebih muda, 2 tahun dari saya, satu suku, saya bilang. Orangnya cerdas, pandai, pintar, saya bilang gitu. Dan dari orang yang lumayan lah sedikit mampu gitu, dari strata sosial yang susah-susah banget. Akhirnya diberikan Tuhan, seorang wanita mendekat kepada saya, orangnya putih, cerdas, pandai, pintar, berpendidikan, lumayan lah dari keluarga yang lumayan, namun ada perbedaan agama. Anggaplah animisme, dinamisme, agama lama di lingkungan Kalimantan Tengah ini agamanya kan seperti itu. Jadi ketika sampai suatu ketika saya terus jalan aja sama dia, jalan sampai suatu ketika saya ajakin dia, mau nggak ke gereja? Dia bilang, mau katanya. Yuk coba aja, aku bilang. Sore, sembahyang sore. Nah, sembahyang sore saya ajakin dia ke gereja, mau dia. Terus jadi mulai rutin setiap minggu saya ajakin dia sembahyang sore di gereja, padahal berbeda agama gitu. Sampai suatu ketika perjamuan kudus. Nah, di perjamuan kudus itu antara kan ada perjamuan kudus itu, tapi yang belum bersedia ada semacam ucapan gitu, mempersilahkan jangan mengikuti perjamuan ini kalau dia merasa belum siap atau merasa belum matang. Jadi ketika itu dia nggak mau menolak perjamuan kudus ini. Jadi dalam hati saya, kalau dia menolak perjamuan kudus ini berarti dia bukan istri saya. Jadi saya bilang ke dia, ayo makan aja itu. Aku bilang, nah itu kan katanya eh, berdosa nanti kalau apa gitu katanya. Udah dosanya aku yang tanggung, aku bilang. Kamu makan aja itu roti dan anggur perjamuan kudus, aku bilang. Lalu dimakannya lah roti dan anggur perjamuan kudus. Nah di situ saya sudah mendapatkan satu tanda, ini sudah eh, akan menjadi istri saya, sudah kayak ibarat kuda-kuda atau orang itu pondasi pondasi rumah ini udah selesai, cakar ayamnya udah sudah ada. Nah itu sih seperti itu, saya sudah melihat tanda-tandanya dia mau ikut saya, sudah mau ikut perjamuan kudus, ikut sembahyang, ikut ibadah, mau padahal beda agama. Sama seperti kasus ayah saya dulu kan beda agama juga, ibu saya merebut dia, giliran saya lagi yang merebut orang lain juga untuk Tuhan. Jadinya dia melewati proses katekisasi, CD dan sebagainya, akhirnya kami pun menikah. Jadi di 2007, cukup lama sudah 2007, dan ber, saya juga sempat mengalami suatu kejadian yang aneh mendadak. Sebelum kasus ini juga, di pertengahan saya sering putus gonta-ganti pacar, putus yang saya berpacaran sehat ya Bapak Ibu. Catatannya ingat, saya berpacaran sehat, tidak melakukan seks di luar nikah. Karena beberapa kali pacar saya mengajak saya melakukan seks, saya selalu lengah. Kalau saat itu saya main PlayStation, ayo ke rumah katanya. Ke rumah katanya, ini om saya lagi nggak ada, nanti lagi perjalanan dinas ke Jakarta, tapi saya main PlayStation. Kadang-kadang game itu, saya mendapat hikmat Tuhan, game itu pada tempat yang tepat, dia bisa dipakai Tuhan untuk membuat kita tidak berbuat dosa kadang-kadang. Makanya saya kadang lihat anak-anak kayak anak saya, karena saya dulu diselamatkan Tuhan lewat game, saya suruh aja anak saya memakai game walaupun dengan waktu yang sesuai, jangan sampai waktunya tidak teratur, sampai tinggi malam misalnya main game. Saya suruh anak-anak silakan main game, tapi ingat waktu. Nah di situ saya juga diselamatkan Tuhan dari main game waktu itu beberapa kali. Terus yang pacar yang kedua juga ngajakin saya berhubungan seks, tapi entah kenapa nggak bisa gitu. Nah, boleh Bapak Ibu percaya, boleh Bapak Ibu tidak percaya, itu terserah. Dan ini urusan saya dengan Tuhan.
bahwa selama saya berpacaran, saya tidak melakukan hubungan seks dengan pacar saya. Walaupun sangat dekat, seperti Bapak Ibu sendiri tahu atau saudara-saudara tahu, berpelukan, berpegangan, berciuman itu hal yang biasa. Tetapi saya tidak lupa menyerahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Itu yang perlu saudara-saudara ingat. Dan mungkin dari segi berpacaran anak muda, saya juga salah. Saya mengakui, saya berdosa, saya salah dan tidak benar. Dan jadi anak-anak muda itu harus mendengarkan nasihat orang tua. Karena orang tua itu sudah mengalami yang kalian alami. Orang tua itu sudah tahu apa yang kalian kerjakan sekarang. Jadi dengarlah nasihat orang tua untuk kalian. Saat itu juga saya mengalami suatu hal yang aneh pada saat itu. Sebelum sampai saya menikah itu belum. Mengalami hal aneh yang di pertengahan jalan itu mendadak saya merasa sedih. Mendadak saya merasa ibu saya ini kondisinya kritis dan hampir mati. Saya bingung, saat itu kan tidak ada telepon, handphone itu Nokia itu pun sangat mahal dan besar seperti Android ini dulu kalau nggak salah itu. Sangat jarang dan sangat mahal, jadi tidak bisa dijangkau hanya telepon rumah saja. Jadi saya mendadak sedih, lalu saya berdoa, terus bergumul, mendadak saya bergumul, saya meneteskan air mata, saya menangis, saya katakan, Tuhan, jangan ambil ibu saya, tolong selamatkanlah dia, Tuhan. Aku masih memerlukan ibu saya untuk membina dan menuntun kami, mendidik kami sebagai anak-anaknya. Kurang lebih demikian, Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya berdoa untuk ibu saya yang sedang perjalanan dinas ke kabupaten di lingkup Kalimantan ini juga. Ternyata benar, setelah beberapa minggu, ibu saya tuh ternyata di rumah sakit, di rumah sakit kabupaten sana. Karena salah makan, mencret, lalu cairan kurang, dia kritis, hampir mati di sana. Kontak batin saya dengan ibu saya, padahal tidak ada telepon, tidak ada apa-apa. Dan di situ saya baru menyadari ketika ibu saya cerita bahwa dia hampir mati di sana. Katanya dia bercerita bahwa dia mencret terus, keluar cairan sampai kering, badannya kurus, masuk IGD, teman-temannya udah pulang, mungkin ada satu orang aja yang bantuin dia, nggak ada keluarga yang bantu di sana, kan susah komunikasi, dan temannya pun terpaksa meninggalkan dia, jadi dia di rumah sakit sendiri kalau nggak salah pada saat itu. Sangat memprihatinkan. Oleh kasih Tuhan saja ibu saya itu diselamatkan. Jadi di situ kontak batin, nampaknya saya punya kontak batin yang luar biasa juga dengan ibu saya. Oke, saya lanjutkan setelah saya sudah menikah dengan istri saya di tahun 2007 itu, perjalanan kami cukup panjang. Jadi sebelum sebelum saya melanjutkan kasus tentang istri saya itu, saya mengalami juga apa diserang orang dengan ilmu hitam. Pada saat itu kan saya bekerja di kantor, kan ada teman yang selalu melihat saya ikut perjalanan dinas. Dia merasa cemburu dan kebetulan dia itu karena saya dekat dengan dia, mungkin saya ini orangnya pada saat itu lemah lembut, ibarat kata ini banyak ngalah aja. Jadi saya jadi target dia, incaran dia. Dia bilang, minta duit pang katanya, setiap kamu kerjaan dinas. Waktu itu 50.000 sangat berharga di tahun-tahun itu. Jadi dia minta duit, saya abaikan saja. Saya pikir kan ngapain dia minta-minta, nggak ada hubungannya dengan saya kok. Itu namanya pungli kan. Jadi saya nggak merespon aja, diam aja saya. Abaikan, lama-lama kelamaan, dia ngomong lagi agak sedikit mungkin menyentil juga omongannya, menyentil, mau minta duit, tapi saya abaikan juga. Lalu dia santetlah saya. Saya di alam roh, saya sedang tidur. Kuasa jahat itu kan bekerja dari alam roh, dari alam mimpi dia. Alam tak sadar kita dia serang. Saya diserang waktu saya ingat saya sedang naik sepeda motor di universitas negeri yang ada di Kota Palangkaraya ini. Saya sedang naik motor. Saya lihat satu orang ini dukunnya ini, satu orang ini agak pendek, mungkin sama dengan saya. Dan teman saya yang menyerang saya ini tinggi badannya. Wajahnya kelihatan jelas, di alam roh itu dalam mimpi jelas kelihatannya, tapi yang dukunnya ini ditutupinya wajahnya, tidak tidak terlihat alias samar, karena dia bisa mengunci dirinya, menutupi dirinya, nggak kelihatan ketika dia membunuh orang dengan santet atau apa-apa, dia mengunci dirinya dulu. Jadi kalau dukun lain memeriksa nggak akan ketahuan karena dia sudah mengunci dulu dirinya supaya tidak dapat diselidiki dia membunuh orang lain gitu. Nah, suatu ketika
Saya ngobrol-ngobrol, mereka dicegat, mereka saya di tengah jalan, tidak ada kesepakatan kayak ngobrol-ngobrol gitu, oh udah saya pergi aja langsung, cepat-cepat saya pergi naik sepeda motor, lalu mendadak entah apa itu dilempar kayak batu, kena punggung saya ini, batu ini kena punggung saya, wah gitu saya. Batu itu kena punggung saya, langsung saya terbangun. Saya pikir benaran nyata, saya pikir waktu itu, saya kuasa, oh berdarah ke punggungku nih, saya rasakan, saya pegang, nggak ada darahnya, saya pegang lagi, nggak ada darahnya. Eh, saya lihat-lihat, oh mimpi, aku bilang. Nah, dari situ saya sadar bahwa dia sudah menyerang saya, dia sudah mau membunuh saya, dia pakai pakai alam roh. Nah, dari situ setelah beberapa kali saya perjalanan dinas, saya kan nggak suka ribut-ribut sama orang, ya udah saya kasih aja dia duit. Setiap saya perjalanan dinas, saya kasih dia duit 50.000, ya udah. Ini maksud saya bukan bermusuhan dengan dia. Walaupun saya tahu itu pungli, ya udahlah, saya kasih aja. Yang penting damai dengan rekan-rekan sekantor. Yang jadi masalahnya ini, sedihnya ini begini, Bapak Ibu. Karena orang yang menyerang saya ini adalah teman-teman kita seiman sendiri, teman-teman yang seiman tapi tidak mendalami bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia yang menyelamatkan kita. Itu tidak dia dalami, benar-benar sedihnya saya. Jadi dia akhirnya matinya pun dengan cara yang tragis, seperti Tuhan menasihati muridnya, siapa yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang, katanya. Salungkan pedangmu, ketika dia memotong telinga imam besar yang mau menangkap Tuhan itu. Nah, itu juga orang yang hidup dengan kekerasan, dia akan mati juga dengan cara yang mengenaskan. Akhirnya mungkin setahun atau 2 tahun dia mati dengan cara yang mengenaskan. Mungkin karena tidak bertobat, dia menggunakan ilmu-ilmu hitam, Tuhan sudah hilang kesabarannya, seperti, seperti Tuhan menghukum orang Israel itu, berarti betapa sabarnya Tuhan menunggu mereka untuk kembali padanya, dia nggak kembali juga mungkin. Akhirnya, ya itu, saya tidak dapat melanjutkan cerita itu, dia berakhir dengan hal yang mengenaskan. Dilanjutkan lagi, setelah itu istri saya sakit. Saya ini mendapat juga hikmat tentang sakit penyakit ini Bapak Ibu, tapi nanti saya ceritakan uh, di terakhir saja ya Bapak Ibu mungkin. Berlanjut lagi di loncat-loncat aja, maaf Bapak Ibu ya, saya baca ini. Nah, kan di dalam kehidupan kita ini selalu ada pergumulan yang kita hadapi, tidak hanya di lingkup gereja, kadang di lingkup kantor, kadang di lingkup sosial kemasyarakatan. Nah, saya mengalami lingkup di kantor. Di lingkup di kantor ini saya ceritanya gini, saya diserang seorang pimpinan, maka saya pun membalas menyerang pimpinan dengan cara menjelek-jelekan di Facebook. Sampai suatu ketika karena ucapan-ucapan saya yang menjelek-jelekan, balas-membalas itu, akhirnya makin terpojoklah saya. Memang benar yang Tuhan katakan tuh. Kalau pipi kirimu ditampar, beri juga pipi kanan. Itu tidak saya amalkan saat itu. Tidak saya praktekkan. Jadi sampai suatu posisi yang sangat parah sudah, saya mulai lambat menerima hikmat Tuhan. Oh ternyata saat ini aku salah. Selalu menyerang orang juga, membalas. Saya dipukul, saya pukul juga. Saya dijelekkan, saya jelekkan juga. Saya mulai merasa itu tindakan yang salah. Mulai saya berhenti dari tindakan itu, namun tidak serta-merta hubungan saya dengan pimpinan saya ini baik. Karena tindakan saya yang salah itu, karena membalas, lalu sampai keluarlah disposisi dari pucuk pimpinan tertinggi kami, bahwa saya akan dipindahkan, sudah ada surat disposisi untuk memindahkan saya. Saya di situ saya juga berdoa dan berserah kepada Tuhan. Tuhan terserah kepadamu Tuhan. Kalau aku dipindahkan ke tempat yang lebih jelek, lebih buruk atau lebih jauh dari jangkauan saya dari rumah atau di mana, ya udah aku pasrah aja Tuhan. Tapi aku nggak membalas lagi. Lalu segala tulisan-tulisan saya yang menjelek-jelekan pimpinan saya di Facebook itu saya tutup, saya hapus. Zaman zaman itu belum ada aturan tentang medsos ya. Kalau kita nulis macam-macam bisa dituntut, nggak ada, belum saat itu. Jadi di situ saya menghapus semua tulisan-tulisan yang tidak baik. Saya mulai belajar tidak membalas. Saya merasa saya semakin dikecilkan, saya pasrah aja kepada Tuhan.
Sudah saya dengar informasi-informasi aku akan dipindahkan, suratnya sudah ada. Mendadak, bukan saya yang dipindahkan, mendadak malah orang yang suka menyerang saya itu malah dia yang dipindahkan dari kantor saya. Di situ saya terkaget-kaget. Loh, kok malah dia yang dipindahkan? Dia dipindahkan ke posisi kantor yang lebih jauh lagi dari rumahnya, walaupun dia ibarat kata mendapat promosi jabatan. Disitulah saya mendapat suatu kelegaan bahwa saya sudah lepas dari mulut harimau istilahnya. Masuk ke mulut harimau sudah lepas di situ. Oh, dari situ saya belajar hikmat. Kalau Bapak Ibu Saudara dijelek-jelekan, nggak usah membalas. Alkitab yang adalah surat cinta Tuhan kepada kita yang harus kita baca setiap hari itu benar. Surat cinta Tuhan itu benar. Jangan membalas katanya itu benar. Saya sudah mengalami ketika saya dijelek-jelekan, diburuk-burukan. Jangan membalas Bapak Ibu. Percayalah, pembalasan Tuhan ada. Jadi santai saja, kita berdoa saja. Berdoa kepada Tuhan aja, bergumul. Tuhan, aku diserang begini, aku dijelekkan gini. Ya udah, kalau orang tanya, kenapa kamu benar, kamu gitu, kita luruskan, kita klarifikasikan. Tapi kita jangan menjelekkan orang di medsos dan sebagainya. Kita klarifikasi aja, kalau ditanya, ya gini, yang sebenarnya begini Pak, bukan begini. Nah, kita luruskan. Di situ saya belajar. Jangan menyerang orang lain, jangan menjelek-jelekan orang lain, tidak perlu membalas. Nanti itu urusannya dengan Tuhan saja. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah itu kan istri saya sakit karena dia preeklamsi, tekanan darahnya tinggi, dan saat itu dia masih bersama saya, masih hidup, sempat cuci darah karena mungkin hikmat yang belum saya terima tentang sakit penyakit ini. Jadi saya melanjutkan di saat dia masih hidup, saya diserang lagi, disantet teman saya lagi, teman kerja saya. Teman kerja saya ini yang saya tahu dia sering apa kayak orang main debus itu Pak, sering ditampilkan, sering pamer, sering dia bilang kalau ilmu kebal itu cuman potong-potong gini itu hal biasa aja, karena dia bilang bercerita dengan saya gini Pak, jadi saya sedikit tahu tentang ilmu-ilmu sesat, ilmu-ilmu kebal itu. Ibarat rantai kapal, Bapak Ibu pernah lihat rantai kapal itu, dia tuh begini, di orang-orang yang berilmu kebal itu rantai kapal itu begini, tapi ada celahnya. Ini celahnya, coba kok. Kalau ditusuk begini katanya pakai benda tajam, pasti tembus, orang itu akan terluka. Tapi kalau diginiin ya jelas lah. Kan itu kan ada perlindungan kayak rantai kapal yang tidak terlihat itu, rantai-rantai besar itu yang tidak terlihat. Ilmu kebal itu seperti itu, dia bilang. Kalau di lingkungan sini Pak ya, di lingkungan Kalimantan. Mungkin di Pulau Jawa atau di tempat lain berbeda ilmu kebalnya. Jadi kata dia ini sudah sempurna. Dia tidak punya jimat, tidak punya apa-apa, cuman punya sahabat. Sahabatnya itu kurang lebih ular itu yang ikut dia tuh kurang lebih mungkin di atas 15, juga buaya putih itu di atas 10. Jadi dia tuh bersahabat dengan roh-roh jahat jin. Jadi dia bilang, pakai jarum kalau berani. Makanya dia sering duel sama orang Pak. Mau orang pamer-pamer, nah potong-potong pisau kayak gini, di leher kan ke bawah. Dia pamerin juga punya dia pakai jarum, beli jarum yang satu banyak itu dipatahinnya satu-satu, dipukulnya di pahanya sebelah gini, nah, nah patah semua jarum itu Pak, peot. Nah itu dia bilang ilmu kebal tingkat tinggi itu pakai jarum kalau berani, tusuk pakai jarum kalau berani, jangan pakai pisau. Kalau pakai pisau kan kayak gini, itu masih ada celahnya, ya kayak rantai tadi saya bilang. Nah orang inilah yang menyantet saya. Eh, Kasusnya begini Bapak Ibu, ceritanya begini, mengapa dia marah sama saya. Dia kan punya ilmu apa itu, rogo sukmo, kalau orang Jawa bilang rogo sukmo, melepaskan rohnya, jadi dia bisa jalan-jalan, terbang, dia mau lihat, mau misalnya dia tinggal di Jawa, dia mau lihat Pak Pringki misalnya, bisa dia malam-malam lihatin Pak Pringki gitu, bisa lagi ngapain Pak Pringki, atau misalnya dia mau lihat saya lagi ngapain di rumah, lagi makan kah, lagi tidur, di apa, rogo sukmo, dia bisa melakukan kayak gitu. Jadi suatu ketika saya ngomong ke dia lewat WA, lewat WA, zamannya ini sudah WA nih, 2016. WA, saya WA, kalau kalau kamu memang punya kemampuan gitu, coba kamu lihat junjungan kalian. Mohon maaf, dia orang agama sebelah, Bapak Ibu, agama sebelah. Junjungan kalian, coba kalian lihat di mana dia, di surga apa di neraka. Terus Isa Al-Masih, tolong lihat, saya bilang, mohon maaf, apa di surga apa di neraka. Nah, saya bilang kayak gitu ke dia kan, WA aja Bapak Ibu. Jadi di WA ini dia balas saya,
Oh, pertama dia balas ini, kalau saya nggak sampai ke di tingkat 7, dia bilang mereka tuh di langit tingkat ke-7. Saya ini cuma bisa sampai langit tingkat ketiga saja. Tapi sampai kurang lebih setengah jam, dia nampaknya emosi, lambat dia, tapi dia emosi. Mulutmu harimaumu. Nah, emosi dia. Jadi saya tahu dia emosi. Maaf teman, aku bilang, aku nggak bermaksud apa-apa, aku bilang. Kalau aku ada salah-salah dalam perkataan, tolong dimaafkan, aku bilang. Kan aku WA lagi dia, maaf, karena aku nggak paham hal roh, hal kayak gitu, mohon maaf, aku bilang. Ya udah, diam aja. Lalu aku sembahyang saat itu ibadah pribadi, kan ibadah pribadi. Aku di kamar sendirian di sini, di kamar sendirian aku lagi berdoa, baca firman sudah selesai. Lalu aku pas mau berdoa, aku kan tutup mata gini Bapak Ibu berdoa. Lalu mendadak di alam roh, aku tutup mata Bapak Ibu ya. Aku tutup mata, mendadak di alam roh aku melihat dia sedang melihat aku. Ini ibaratnya ada pohon Bapak Ibu ya. Pohon sebesar drum apa batang yang besar tuh, lalu dia lihat saya gini, eh 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 dia ngintip saya Bapak Ibu. Rogo Sukmo, kan saya bilang tadi dia bisa melepaskan rohnya, dia bisa lihat saya. Lalu saya kan berdoa gini Bapak Ibu, berdoa saya pikir saya ini nggak fokus, lagi menghayal aja. Udah, mungkin nggak fokus, saya pikir berdoa aja lagi saya. Tuhan, saya ini berdoa lagi, doa untuk keluarga, doa syafaat dan sebagainya. Lalu mendadak dikirimnya langsung apa itu, kuntilanak. Kuntilanak itu makin mendekat ke saya di alam roh. Saya sadar Bapak Ibu, nggak mimpi, nggak tidur. Saya berdoa, mendadak kuntilanak itu di alam roh saya makin dekat, makin dekat. Yang baju putih itu makin dekat, dia mau hajar saya, mau pukul saya. Lalu saya berdoa terus, saya pikir saya nggak fokus mungkin, saya pikir lagi pikiran saya lagi kesana kemari. Lalu ada suara berkata tengking. Wah, saya pikir saya nggak fokus nih, saya pikir saya berdoa aja saya lagi. Lalu karena saya mengabaikan pesan Tuhan tadi tentang tengking, katanya begitu, langsung badan saya ini kayak gelonjotan gitu Bapak Ibu, kayak mau bengkak gitu. Nah, Bapak Ibu kalau didekatin roh jahat pasti akan kelonjotan ini, bengkak, mau bengkak. Mungkin dia mau masuk ke saya atau mau bikin saya kesurupan atau gimana saya nggak tahu. Langsung uh, ibaratnya gini Bapak Ibu, saya kasih, kalau Bapak Ibu pernah nonton film Spider-Man, Spider-Man ini kan lagi ngobrol sama teman ceweknya di depan. Lalu ada musuh di belakang yang melempar mobil itu loh, melempar mobil ke mereka. Dia ini nggak lihat di belakang tuh mobil dilempar ke dia, tapi insting indera keenam itu mendadak timbul ketika dia diserang itu. Lalu di ditabraknya pacarnya itu supaya mereka nggak ketindih mobil yang dilempar. Itu insting yang saya alami, Bapak Ibu. Indera keenam kita akan timbul saat kita diserang roh jahat. Indera keenam itu. Jadi saya langsung bilang, dalam nama Yesus, saya bilang, nyala iblis setan, saya bilang. Saya angkat tangan saya, langsung saya buka mata saya. Saya pikir, bingung saya. Ngapain lah Susanto ini, bilang. Lalu saya ngobrol sama istri saya ngomong, enggak saat itu rasanya, saya kan masih berproses berapa ibu, loading istilahnya tuh. Berproses, dari 1 hari kemudian saya berpikir, saya besok turun kantor, saya liatin dia, kok nggak turun. Saya baru sadar dia nggak turun tuh karena dia mengalami luka dalam, Bapak Ibu. Kok dia nggak turun ya, saya pikir. Nah, besoknya saya ngomong sama istri saya, kenapa lah aku cerita gini? Saya ceritakan kronologinya seperti Bapak Ibu. Bagaimana kalau aku tanyain dia ya? Kenapa dia kayak gitu? Oh jangan, kata istriku. Jangan kamu tanyain, nanti kalian malah ribut, malah kelahi. Katanya, saya baru mengerti. Ternyata saya disantet lagi, diserang lagi. Jadi saya nggak nanya. Saya nggak tanya, jadi eh, dari hari Kamis, Jumat, pokoknya 3 hari lah kalau nggak salah. Saya perhatikan dia nggak turun. Kalau nggak salah Senin juga nggak turun. Selasa baru dia turun. Saya pikir dia bisa luka dalam. Karena mendadak saya sebut nama Tuhan Yesus begitu, mental ke dia. Mungkin. Nah itu saya mengalami hal yang seperti ini juga Bapak Ibu, diserang oleh kuasa jahat. Dan orang ini juga karena tidak bertobat Bapak Ibu, akhir dari hidupnya tragis juga. Saya tidak dapat menceritakan lebih lanjut hal ini, mungkin nanti tidak mengenakan. Pokoknya hidupnya tragis lah Bapak Ibu. Maka yang tidak pernah orang yang ikut kuasa jahat itu hidupnya enak. Pasti akhir hidupnya tragis, entahkah penyakit, entahkah dibunuh, entahkah dibantai, atau apa. Tragis mereka hidupnya.
eh, saya lanjutkan lagi. Nah, setelah itu istri saya berjalan keluarga dengan istri saya selagi dia hidup itu kurang lebih 11 tahun saya berkeluarga dengan istri saya. Karena hipertensi itu dia juga malas makan obat. Pada saat itu makan sih makan, tapi nggak rutin gitu, nah nggak setiap hari, nggak rutin. Akhirnya itu memperparah sakit penyakitnya. Dan sempat kami juga pernah pergi ke Jakarta, ke RSPAD Gatot Subroto, dan kurang lebih 1 bulan kami tinggal di sana. Luar biasa biaya-biaya yang kami dapatkan. Di situ dia semakin membaik karena kami makan obat. Saya bilang ke dia, makan aja obatnya, kamu menghargailah dokter yang di sini, maksud saya. Jadi ketika sudah kurang lebih 1 bulan, pulanglah kami Desember itu, karena saat itu sudah mendekati Natal. Nah, setelah sudah balik ke sini, dia bilang, bosan aku makan obat, katanya. Inilah satu kesalahan kami juga, Bapak Ibu. Saya mau bagi hikmatnya. Setelah kejadian ini, istri saya cuci darah, karena efek dari hipertensi ini kan merusak jantung, jantung ini bengkak, lalu ginjalnya bengkak. Syukurnya istri saya kuat, jadi dia tidak stroke, tidak pecah pembuluh darah sebelah. Tapi dia sempat pecah di matanya. 2 kali dia mengalami buta. Dia melihat gelap buta selama 3 hari. 2 kali dia mengalami itu karena tensinya tinggi. Maka dari situ dia cuci darah kurang lebih 1 tahun 2 bulan setengah dan akhirnya meninggal. Bapak Ibu tahu selama dia sakit itu libido seksualitasnya pun turun, Bapak Ibu. Saya sebagai suami pun beruntung dan bersyukur karena diberikan Tuhan, mendadak libido saya turun juga. Saya selama hidup saya tidak berzina. Selama hidup saya dengan istri saya ini, saya tidak bermain-main dengan perempuan lain karena istri saya sudah tidak mampu melayani saya dari segi seksualitas. Untungnya pembelaan Tuhan itu ada ke saya. Akhirnya istri saya pun meninggal pada saat itu. Dari kejadian itu sedih saya, Bapak Ibu. Sedih. 11 tahun itu cukup lama kan, Bapak Ibu. Bagaimana merasakan, Bapak Ibu lihat aja kalau memandang ranjangnya itu. Saya memandang ranjang itu sedih, makanya saya nggak betah di rumah saat istri saya sudah meninggal. Prosesi penguburan sudah selesai, saya jarang ada di rumah. Stres saya kalau di rumah. Saya pulang paling-paling udah jam 6 mungkin. Saya pulang baru sampai ke rumah sama anak-anak. Saya ajak terus anak-anak jalan, nggak ada di rumah. Karena setiap saya di rumah, saya lihat ranjang istri saya, tempat dia baring. Saya lihat tempat dia duduk di depan, menangis hati saya. Luka batin itu terulang kembali. Luka hati ini terulang kembali. Saya mengalami waktu masih muda, itu terluka lagi saya mengalaminya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah mengalami orang terkasih yang dekat Bapak Ibu meninggal, bagaimana rasanya? Saya sudah mengalami. Makanya saya bisa menghibur orang-orang yang sedih, orang-orang yang terluka hatinya karena ditinggalkan orang-orang terkasihnya. Ya banyak bersabar aja Bapak Ibu. Harus banyak-banyak ngumpul dengan keluarga, banyak-banyak ngumpul dengan saudara, dan juga jangan terlalu mungkin di tempat yang terlalu banyak kenangan, misalnya kayak di rumah, ya jalanlah. Jalan-jalan ke tempat rekreasi, pergi ke gereja, beribadah, itu saja. Jangan terus di rumah, nanti malah sedih. Nah, itu pengalaman saya. Jadi dari hikmat itu saya mendapat hikmat dari Tuhan atas kejadian ini, Bapak Ibu, saya mau berbagi. Karena banyak orang-orang Kristen yang juga salah kaprah. Asal dia iman, 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 pasti dia sembuh. Saya mau meluruskan ini ya, Bapak Ibu. Saya berbicara secara alkitabiah. Kita contohkan, sekarang seorang perwira di Matius 8, ayat 8 sampai 13 itu, perwira yang sakit itu, perwira yang pembantunya sakit, dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Cukup engkau katakan dia sembuh, maka dia sembuh. Seperti aku memerintahkan bawahanku pergi ke sana, dia akan pergi. Kamu kemari, dia kemari. Nah, jadi Tuhan bilang, iman ini tidak ada ditemukan di Israel yang seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu ingat tentang kesembuhan adalah pernyataan Tuhannya. Bapak Ibu boleh iman-iman, tapi obat jangan dihentikan, tetap dimakan. Tetap kunjungi dokter. Ini banyak orang-orang Kristen yang karena iman saja, tapi menghentikan obatnya. Tidak mau kontrol ke dokter, tidak mau berobat. Apa pernyataan Tuhan ke perwira itu? Imanmu telah menyelamatkanmu. Pulanglah, dia sudah sembuh. Nah itu pernyataan Tuhan itu Bapak Ibu.
hikmat yang saya terima dari Tuhan, pernyataan Tuhan itu ada nggak ke Bapak Ibu? Misalnya, perempuan yang pendarahan juga, ketika dia sakit, asal ku jamah saja jumbai Tuhan ini, aku sembuh. Apa kata Tuhan setelah dia menjamah jumbainya? Imanmu telah menyelamatkanmu. Pulanglah dengan selamat. Nah, kurang lebih demikian di Matius 9 ayat 22. Semua kesembuhan itu ada pernyataan Tuhannya. Sedangkan Bapak Ibu dan mereka harus bisa dibuktikan secara ilmiah. Harus pergi dong ke dokter, harus cek. Kalau misalnya perempuan itu nggak pendarahan lagi ya, berarti dia benar. Dia sudah ke tabib, nggak sembuh-sembuh, tapi ketika dia mengalami penyembuhan luar biasa dari Tuhan, berhenti. Itu kan sakit yang bisa dilihat. Orang lumpuh yang bisa berjalan, misalnya seperti Pastor Andi Simon yang dapat menyembuhkan orang lain. Lumpuh, langsung berjalan, itu nggak perlu dibuktikan secara ilmiah, nggak perlu, karena dia nggak perlu ke dokter gitu, karena dia sudah bisa jalan. Yang bedanya adalah penyakit dalam ini yang dialami istri saya ini, misalnya saudara-saudara kita yang seiman, yang punya penyakit diabetes, penyakit hipertensi, penyakit jantung, penyakit kanker, itu penyakit di dalam kan nggak kelihatan. Itu harus dibuktikan secara ilmiah. Ada nggak di dalam mimpi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mendatangi Bapak Ibu, kamu sudah sembuh, berhentilah makan obatmu. Nah, Bapak Ibu harus cek, datanglah ke dokter, karena semua pun dilaksanakan secara alkitabiah seperti itu. Saya contohkan lagi ya, orang yang sakit kusta, ada 10 orang sakit kusta, apa kata Tuhan? Pergilah kalian ke ke imam. Imam saat itu kan merangkap jabatan, dia merangkap, dia sebagai tabib, dia sebagai imam, jadi kalau ada orang kusta segala apa itu dia yang periksa. Ini orang sudah sehat apa masih sakit? Nah itu merangkap saat itu imam. Jadi dia dianggap mampu dengan semua hal. Nah, ketika yang satu orang ini sudah sembuh di tengah jalan, baliklah dia datang kepada Tuhan. Jadi Tuhan secara alkitabiah menyuruh kita periksa, periksa ke tabib, periksa ke dokter, periksa ke imam. Kamu sudah sembuh nggak penyakit kustamu? Lalu pertanyaan Tuhan, mana temanmu yang 9 orang itu? Nah, disitulah orang Kristen yang perlu juga berterima kasih ketika disembuhkan Tuhan, ketika Tuhan sudah memberi pernyataan kamu sembuh, terima kasih datanglah pada Tuhan. Itu yang perlu saya ingatkan. Saya kasih contoh lagi atas hikmat sakit yang dialami istri saya itu, saya mendapat hikmat dari Tuhan. Petrus ketika dia dijumpai Tuhan waktu subuh, ya Tuhan berjalan di atas air. Tuhan, apabila itu benar engkau, suruhlah aku berjalan di atas air. Apa kata Tuhan? Tuhan kan harus menyatakan dulu, ke sini kamu jalan katanya. Harus ada perintah dari Tuhan dulu, pernyataan Tuhan. Ini yang saya perlu tegaskan, bahwa semua itu secara alkitabiah kita harus menerima komando dari Tuhan dulu. Misalnya, seperti saya bilang tadi, misalnya sudah kita didoakan oleh misalnya Pastor Andi Simon. Nah kita periksa lah, kita teliti benar nggak. Kan ada beberapa yang saya lihat di YouTube-nya Pastor Andi Simon tuh, langsung dokternya yang ngomong, kankernya sembuh, kankernya hilang. Nah ini alkitabiah, kita ngomong sesuai fakta, fakta ilmiah, jangan jangan apa itu sembarangan, semua harus dibuktikan secara ilmiah. Mudah-mudahan ini menjadi berkat ya bagi saudara-saudara kita seiman yang mungkin sedang sakit, lalu pakai iman buta bahwa saya sudah sembuh, lalu menghentikan obat-obatannya, padahal dia mungkin sudah stadium 5, stadium 4, itu sudah stadium tingkat akhir, stadium parah, yang tidak boleh lepas dari obat. Begitu lepas dari obat, tentu tinggal menunggu waktu aja, seminggu atau sebulan, mungkin orang itu sudah tidak ada lagi. Nah, demikian saya berbagi tentang hikmat sakit ini ya, Bapak Ibu, tolong diperhatikan saudara-saudara kita yang sakit, saya mendapat hikmat ini dari Tuhan sendiri, bukan dari saya. Hikmat Tuhan, saya diberi pengertian langsung bagaimana saya mengurus istri saya. Waktu sakit, dia tidak mau makan obat, saya nggak ngerti. Akhirnya saya biarkan, ya terserah kamu lah, kalau kamu sudah bosan, saya bilang gitu. Nah, berlanjutlah ketika istri saya ini sudah meninggal, bersedihlah saya, lalu saya berdoa. Nah ini waktu Mei 2018 istri saya meninggal. Saya berdoa, Tuhan tolong perlihatkanlah istriku ini. Dia meninggal pada umur 34 tahun. Saya berdoa, di mana dia ini Tuhan. Saya sedih saat itu Bapak Ibu. Mungkin yang sudah mengalami saudara atau orang-orang terkasih yang meninggal, dia tahu betapa hati ini hancur. Rasa hati ini hancur, mereka akan mengalaminya.
Jadi saat itu saya berdoa kepada Tuhan, tolonglah Tuhan, tunjukkan kepadaku. Aku bergumul dalam doa ini. Aku bergumul kepada Tuhan, jadi eh, kurang lebih lah. Mungkin seminggu atau 2 minggu kurang lebih, karena nggak saya catat ini. Mimpinya yang ke satu saya diperlihatkan. Nah ini mimpi ke satu saya melihat, Bapak Ibu kalau mau tahu istri saya itu kurus sekali. Tinggal kulit pembungkus tulang ini aja kurusnya. Udah kurus kerempeng, jalan susah, lemes badan karena penyakit yang parah ini tadi. Tapi saat itu Tuhan perlihatkan ke saya mimpi yang pertama itu saya lihat dia gemuk, sehat, proporsional, tubuhnya sehat. Nah, pernyataan Tuhan ke saya ini terjawab sudah doa saya yang pertama. Bahagia saya dengan Tuhan. Tapi timbul lagi rasa penasaran saya. Saya berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan, saya bilang, tunjukkanlah istriku ini, di manakah dia berada sekarang, Tuhan. Lalu saya mimpi diperlihatkan lagi oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu karena istri saya itu banyak pantangan, makan minum gak boleh sembarangan. Begitu dia makan sembarangan, misalnya makan pisang, dia langsung step, ibarat kata gimana, langsung langsung masuk IGD ke rumah sakit karena ada kandungan kalium yang tinggi yang tidak dapat diproses tubuhnya karena penyakit yang di dalam tubuhnya itu, atau minum air kelapa sedikit aja bisa bikin dia pingsan, atau makan belimbing, atau minum air terlalu banyak malah berbahaya, malah masuk ke paru-paru. Pernah di lubangin ini paru-parunya dari sini ditusuk sama dokter, keluar kurang lebih 1,5 liter air dikeluarkan masuk ke paru-paru. Makanya napas tuh sesak napas, gitu, sesak napas. Sungguh kasihan. Nah di mimpi kedua ini Tuhan perlihatkan ke saya, dia makan sepuasnya. Ibarat kata di dalam buku surat Wahyu itu ada nggak, kalau nggak salah meja meja yang panjang itu, yang tempat orang-orang benar itu makan sampai ujungnya pun tidak kelihatan ujung meja itu. Orang-orang benar makan di situ. Saya lihat istri saya makan di situ. Itu mimpi yang kedua saya perlihatkan. Bapak Ibu tahu nggak? Sebelum saya melanjut ke mimpi yang ketiga, proses untuk perebutan jiwa istri saya itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kan saya bilang tadi, istri saya asalnya dari animisme, dinanisme. Sedangkan mertua saya kan masih animisme, dinanisme. Nah, dalam perebutan jiwa ini, di rumah sakit itu, wah orang tua ini macam-macam, mau panggil gini-gini, mau pakai mantra ini itu, wah dalam proses perebutan jiwa itu saya langsung, wah saya telepon pendeta, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, tolong datang sini, minta pelayanan, minta perjamuan kudus, perebutan jiwa loh itu Bapak Ibu. Makanya satu hal yang saya ingat, hikmat dari Tuhan tuh yang membuat isi surga itu bahagia. Kalau satu orang aja diselamatkan, pesta lah seluruh surga bergembira. Nasnya itu Bapak Ibu bisa cari sendiri, Bapak Ibu pasti ingat. Nah di situ makanya Tuhan memberi pernyataan kepada saya betapa Tuhan itu bahagia. Saya bisa merebut satu jiwa dibawa ke surga itu. Berat loh Bapak Ibu perebutan jiwa istri saya tuh. Setiap dia mau bicara, saya itu udah nggak bisa bicara Bapak Ibu. Dia menghadap saya, dia mau berbicara, saya bisikan di telinganya, kamu nggak bisa berbicara, saya bilang, saya bisikan ke telinganya, kamu nggak bisa bicara, keluar suaramu itu nggak terdengar, aku bilang. Kamu percaya saja di dalam Yesus, kamu selamat. Di luar Yesus, kamu berbahaya. Kurang lebihnya gini, saya bilang tuh, kamu percaya kepada Yesus saja, saya bilang. Yang lain itu penipu, jahat, setan tuh jahat, aku bilang. Percaya Yesus saja. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi saya bisikan-bisikan terus setiap saya lihat dia gelisah, saya bisikan, Tuhan Yesus akan menolong kamu, ikut Tuhan Yesus dia enak kamu sama dia. Saya bisikan gitu Bapak Ibu. Saya mengalami mendapat hikmat dari Tuhan ini kalau Bapak Ibu nanti punya saudara atau keluarga yang mengalami sudah hidup, antara hidup dan mati itu, ibarat kata ya hampir setengah setengah sudah hampir mati, itu jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Kalau menurut saya bisikan terus, bangkitkan imannya. Tuhan Yesus mengasihi engkau, doakan dia, bahkan panggil pendeta-pendeta, orang-orang yang sudah di masa-masa kritis itu jangan ditinggalkan Bapak Ibu. Nanti dia akan terganggu imannya karena saya melihat orang yang sudah dalam posisi mau hampir mati ini sudah mulai labil. Kita yang punya iman yang mantap itu berdirilah di situ, dampingi dia sampai dia menghembuskan napasnya yang terakhir. Saya bahkan baring di bednya istri saya itu di rumah sakit itu, saya baring di bed situ, saya temani dia. Kalau dia gelisah, saya bisikan, jadi dia lebih merasa enak
ketika didampingi. Ibarat kata, ada juga kan tertulis di Alkitab, kalau dua tiga bersatu akan sulit dipatahkan daripada sendirian, kan kurang lebih demikian, di mana Alkitabnya saya lupa. Jadi lebih baik Bapak Ibu dampingilah orang-orang terkasih itu kalau dia sudah mengalami hal-hal yang hidup dan mati, itu harus kita dampingi Bapak Ibu. Saya bisikan terus di situ, saya ingat saya berusaha merebut jiwa istri saya. Akhirnya inilah kebahagiaan Tuhan yang ketiga. Yang ketiga, saya masih saja berdoa, Tuhan tolong tunjukkanlah kepada saya di manakah istri saya ini. Saya bilang gitu kan. Lalu Tuhan menampakkan diri. Lalu saya melihat Tuhan ini, saya melihat dia berdiri di samping istri saya. Saya dalam posisi berlutut. Saya berlutut melihat Tuhan itu, saya heran melihat mereka. Itu seperti nyata Bapak Ibu. Saya melihat itu nyata, seperti nyata. Saya pikir setelah saya bangun tuh, saya benar-benar ketemu Tuhan Yesus, saya timbul gembira. Rasanya senang, sukacita. Mimpi, saya bilang, malam mimpi lagi. Saya bilang, saya benar-benar sukacita saat itu. Saya pikir benar-benar udah di surga. Saya merasakan suasana surga itu pada saat itu, Bapak Ibu. Suasananya Firdaus itu saya merasakan, waduh, tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Walaupun itu samar ya, Bapak Ibu, yang namanya mimpi itu samar dia. Jadi ketika saya melihat Tuhan Yesus itu berdiri, mungkin karena posisi saya berlutut, saya memperkirakan tubuh Tuhan Yesus itu kurang lebih 3 meter ya. Saya perkirakan karena posisi saya berlutut. Tapi kalau kita merunut ke sejarahnya, tinggi Yesus tuh kurang lebih 1,72 cm tingginya ketika dia di dunia. Jadi mungkin karena posisi saya berlutut, saya pikir tubuhnya itu tingginya 3 meter. Dan dia berdiri berdampingan dengan istri saya. Istri saya itu kurang lebih setengah dari badan dia saja kalau nggak salah. Mereka berdua berdampingan. Dari situ Tuhan nggak berbicara, dia cuma menatap saya. Disitulah saya mengerti dia sudah bahagia bersama Tuhan di surga. Lalu anak-anak saya yang kecil ini, anak dari istri saya yang sudah almarhum ini, dua orang ini lari-lari di sekitar kami. Saya berlutut menghadap Tuhan, melihat mereka berdua berdiri menghadap saya. Anak saya ini lari-lari. Lalu ada yang satu yang saya perhatikan, pakai baju kuning, bertuliskan prayer before eat, berdoa sebelum makan. Jadi setelah itu saya bangun, ya seperti saya katakan tadi, bangun dengan sukacita, dengan gembira, saya senang. Nggak tahunya mimpi, saya pikir saya sudah di surga gitu. Saya pikir, waduh, betapa suasananya itu indah dan sukacita. Namun yang namanya mimpi, Bapak Ibu, nggak langsung saya bisa ngerti. Jadi saya merenung 1 hari, 2 hari. Yang melekat di pikiran saya itu baju kuning itu. Kayak pernah aku lihat baju kuning itu. Tulisannya, prayer before eat. Terkenang-kenang, aku mikir aku sampai 2 hari. Nah, ketika sudah sampai 2 hari itu, oh, ada di lemari depan sana rasanya itu, baju itu. Jadi saya bongkar itu lemari, akhirnya saya temukan bahwa Tuhan menyatakan bukti bahwa saya melihat Tuhan itu dan melihat istri saya sudah di surga itu, ini buktinya loh. Bukti yang mau Tuhan tunjukkan bahwa aku sudah melihat Tuhan Yesus itu, dia perlihatkan baju yang anak saya lagi main-main di sekitar mereka. Jadi saya, wah, sukacita hati saya, Bapak Ibu. Ini, setelah Tuhan memperlihatkan baju anak saya yang kecil ini, saya sudah berhenti. Enggak lagi saya minta, tolong tunjukkan istri saya di mana. Sudah Tuhan nyatakan dia sudah di surga. Saya bahagia. Dan sampai satu ketika saya juga, nas Alkitab yang dapat saya baca itu yang di Yohanes 2 ayat 18 sampai 19 itu, yang orang Yahudi menantang Tuhan Yesus minta tanda Tuhan. Minta tanda apa. Lalu kata Tuhan gini, "Rumpuhkan bait Allah ini dan aku akan mendirikannya dalam 3 hari." Itu tanda kan, dia minta tanda kan, mereka itu di Yohanes 2 ayat 18 sampai 19. Lalu Tuhan kasih tanda, itu tandanya maksudnya. Lalu dia bilang, kata orang Yahudi, "Oh, bait Allah ini didirikan selama 46 tahun." Oke, bisa. Oke, saya baca ya. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Nah, di sini seperti suatu yang terkonek bagi saya, Bapak Ibu, terkonek bahwa
Tuhan itu memberi tanda ini loh untuk saya. Walaupun maksud Tuhan yang di bait Allah itu robohkan itu adalah tentang tubuh Tuhan. Tapi di situ nampak Nas itu berbicara kepada saya bahwa Tuhan menunjukkan bukti ini loh. Kamu sudah ketemu dan aku baju kuning yang anakmu pakai tulisan prayer before it itu Tuhan tunjukkan buktinya bahwa saya sudah melihat dia gitu. Jadi di situ juga saya dapat hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu hati-hati dalam memilih baju. Misalnya ada baju gambar tengkorak, baju gambar gambar setan, baju tulisan Lucifer, baju tulisan yang kotor-kotor dan jorok-jorok itu bahasanya jangan Bapak Ibu pakai, dibuang saja. Itu hikmat yang saya terima dari Tuhan. Tuhan berkenan dengan baju-baju yang ada tulisannya yang baik-baik itu. Misalnya love Jesus, uh, iman, pengharapan, dan kasih di dalam baju-baju itu. Tuhan berkenan dengan baju-baju yang itu. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau ada baju-baju yang gambar tengkorak segala itu udah dibakar aja dibuang. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah itu hikmat yang saya dapat terkait istri saya yang sudah mengalami kematian itu. Jadi sampai suatu ketika ini bukan berarti saya lepas dari masalah Bapak Ibu. Saya tetap manusia biasa, tetap mengalami pergumulan. Saya sudah berhenti berdoa itu, lalu saya mendapat hikmat dari Tuhan lagi. Aku nggak mungkin mengurus anak-anakku sendiri. Aku kelabakan ngurus mereka. Aku perlu pendamping lagi. Lalu aku merenung. Aku ingat kedekatanku dulu, masa masa mudaku dulu waktu aku dekat sekali dengan Tuhan. Setiap ada sesuatu, aku selalu berdoa kepada Tuhan, mencari jodoh aja, aku berserah kepada Tuhan. Wah, iya, aku bilang. Ingat lagi aku, masa lalu dulu. Ya 11 tahun loh, Bapak Ibu. Nggak semudah mengingat itu lagi. Butuh waktu untuk saya kembali ke masa lalu, mengingat masa lalu saya dulu. Oh, iya, saya ingat. Minta istri, doa saya dulu. Nah, di situ saya minta istri. Saya minta Tuhan, berikanlah aku istri lagi, Tuhan. Engkau tahu, aku tidak mampu mengurus anak-anakku ini sendiri. Dan Bapak Ibu saya berpikir saya berdoa ini daripada saya jatuh dalam dosa berbuat yang enggak lebih baik saya menikah. Nah disitulah saya berdoa minta kepada Tuhan berikanlah aku ini permintaan saya Bapak Ibu benar-benar nih dikasih Tuhan. Saya minta istri saya ini bujangan belum punya anak dikasih kriteria itu masuk dia satu suku dengan saya dikasih Tuhan satu suku karena dulu istri saya pintar yang pertama itu pintar almarhum. Eh, jadi saya bilang ke Tuhan, cobalah kasih saya yang gak usah terlalu pintar-pintar amat, saya bilang. Memang istri saya ini kurang pintar-pintar amat, yang kedua ini. Terus yang ketiga, dari keluarga yang lumayan lah, sedikit, jangan yang susah-susah gitu, sedikit mapan lah. Bapak Ibu tahu, saat pernikahan itu, mereka paling banyak membantu saya dalam pembiayaan pernikahan kami. Wah, jauh lah. Mungkin 4 kali lipat atau 5 kali lipat dari biaya yang sudah saya serahkan untuk pernikahan. Jadi cukup lumayan lah mertua saya. Terus dia lebih muda lah, paling nggak 5 tahun dari saya. Dikasih Tuhan 6 tahun lebih muda dari saya. Dilebihin Tuhan setahun. Saya minta cuma 5 tahun aja mudanya dikasih Tuhan 6 tahun. Ada lagi kriteria-kriteria lain yang saya minta terkait istri saya ini yang sudah saya lupa Bapak Ibu. Nggak kecatat di sini Bapak Ibu. Disitulah jawaban Tuhan yang luar biasa di dalam hidup saya. Pengalaman menjalani hidup yang mungkin nanti bisa dipakai juga bagi anak-anak muda dan orang-orang dewasa. Bahwa kita itu perlu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam apapun, dalam karir, dalam pekerjaan, walaupun di sini juga ketika saya sudah belajar mulai mendekatkan diri saya kepada Tuhan, saya mulai berpikir yang di dunia ini cuma sementara, jadi kalau saya dikasih karir bagus, ya bagus, saya terima. Kalau di karir dikasih nggak bagus sama Tuhan, saya terima aja, karena ini hal duniawi. Saya mulai berpikir nggak terlalu mengejar lagi ambisi ambisi tentang segala kekayaan dunia ini. Nah, ini kurang lebih demikian Bapak Ibu. Dan prosesnya pun tidak serta-merta mudah. Istri saya ini mengalami yang kedua ini mengalami juga kasus dengan istri saya yang almarhum yang pertama itu hipertensi lagi, tekanan darah tinggi naik dan itu membahayakan jiwanya juga sama seperti istri saya yang pertama membahayakan jiwanya yang bisa membuat kematian. Jadi dari situ saya beli obat tensi nadi, bukan obat tensi nadi. Jadi setiap tensi saya paksa dia makan obat itu, bilang obat yang dikasih dokter itu makan itu obat saya bilang. Jadi saya paksa dia pagi, siang, sore makan terus.
Akhirnya sampai suatu ketika dia harus melahirkan, kami pergilah ke rumah sakit awal bros itu, kami satu kamar dengan seorang pendeta yang bertugas di daerah kabupaten juga. Pendeta itu nampaknya, ya itu, seperti saya bilang, tidak menerima hikmat tentang sakit penyakit dan kesembuhan. Jadi mungkin dia makan obatnya terputus-putus dan banyak berdoa saja. Sedangkan Tuhan mau kan iman disertai dengan perbuatan. Doakan obat ini, makanlah. Kalau kita mau berhenti makan obat, itu harus ada pernyataan Tuhan, sembuh atau enggak. Bapak Ibu tahu kasusnya yang satu kamar dengan saya itu, ibu pendeta itu anaknya mati di dalam kandungan. Kasusnya sama, hipertensi, tekanan darah tinggi juga. Jadi ketika saya ngomong ke ibu pendeta itu, saya kodein tuh istri saya. Saya bilang, maksudnya kalau kamu kemarin nggak nurut yang aku suruh, anakmu bakalan mati sama seperti pasien yang satu kamar dan kita itu, ibu pendeta itu. Akhirnya kasusnya ibu pendeta itu sesar untuk mengeluarkan anaknya karena sudah mati dalam kandungan, dan dia langsung steril kandungan. Artinya anaknya hanya satu, anak sulungnya cuma satu. Nah di situ Bapak Ibu hikmat tentang sakit penyakit, Bapak Ibu harus menaati saran dokter. Dokter itu orang yang juga berjanji dan bersumpah di hadapan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa ini dari sakit penyakit. Jadi mereka enggaklah sembarangan masih kita obat. Semua itu harus ada pernyataan Tuhan juga tentang kesembuhan. Hmm. Oh mungkin, oh ya, maaf Bapak Ibu, masih ada lagi. Saya catat, saya mengalami lagi kasus Bapak Ibu di 16 Desember 2021. Saya kan ada tulis status karena mungkin di wilayah kami ini ada istilah yang Bapak Ibu mungkin nggak tahu kalau di daerah Jawa nggak paham, pasukan merah. Nah, pasukan merah ini kan suka pertunjukan, wah, potong-potong tangan, potong-potong leher, wah ini suka suka pertunjukan-pertunjukan yang nggak mengenakan dan ada unsur mistisnya. Nah, di situ saya agak sedikit mengkritik. Nah, saya di dalam status mereka itu saya tulis itu nggak sesuai dengan sopan santun dan kesusilaan kita masyarakat di lingkungan ini kan harusnya ada toleransi falsafah rumah betang, saya bilang toleransi beragama tinggi, nggak usah lah pertunjukan-pertunjukan yang bersifat kayak gitu, pamer-pamer kebal senjata dan sebagainya. Saya ngomong kayak gitu, nggak ditanggapin, tapi malam datang orang datang ke saya, ibarat bapak ibu saya baring di spring bed tuh kan, baring di spring bed gini ya, baring, lalu datang orang pakai baju-baju kebangsaan itu, pakai baju-baju kebangsaan suku-suku tertentu. Nah, ngobrol ke saya, karena yang namanya mimpi ya bapak ibu, tapi percakapan itu bernada tinggi, emosi dan marah. Yang ngomong ke saya ini marah terus dia. Jadi saya bilang, dia mau nampar saya sudah bapak ibu. Dia posisi berdiri, saya baring di spring bed ini. Jadi dia berdiri, saya lihat di indera keenam saya mendadak. Ini bukan karena saya sakti, bukan bapak ibu. Ini karena Tuhan. Indera keenam ini akan timbul sendirinya ketika kita diserang oleh setan atau diserang oleh kuasa jahat. Jadi bukannya saya punya ilmu mistis atau apa, tidak. Itu indera keenam turun dari Tuhan sendiri. Mendadak, lalu saya merasa ada orang berdiri di samping spring bed saya ketika saya lagi berbaring. Orang ini marah-marah sama saya. Ayo, dia mau nampar saya sudah. Karena nggak ada kesepakatan, saya bilang tadi. Lalu dia, tamparkah kamu? Nah, dia teriak sudah begitu. Tampar aja, aku bilang. Saya emosi juga saat itu, langsung ditampar oleh saya di spring bed itu. Dan saya pikir saya benar-benar kena tampar. Oh tidak ada. Jadi dia nggak bisa menyentuh saya Bapak Ibu. Saya percaya ketika dia menampar saya itu ada malaikat yang berdiri membatasi celah ini antara saya dengan dia sehingga yang menerima pukulan itu adalah malaikat. Jadi malaikat itu membuat orang itu mungkin terpental atau dia luka dalam setelah itu. Nah ini kasus di sini kan mungkin animisme, dinamismenya cukup tinggi juga. Jadi sedikit-sedikit kalau salah paham main itu jurus-jurus yang di alam roh tuh, alam tak sadar. Jadi beberapa kali
saya mengalami hal-hal seperti itu. Dan oh iya Bapak Ibu, mohon maaf, saya kelewatan lagi Bapak Ibu. Saya mengalami juga kalau Bapak Ibu yang di sini ya Bapak Ibu mungkin kasusnya beda kalau di Jawa. Kalau di sini kalau Bapak Ibu mimpi dikejar anjing, orang mau membunuh Bapak Ibu berarti. Orang itu mau membuat Bapak Ibu sakit. Kalau di sini ya Bapak Ibu saya nggak tahu. Kalau istilah di sini disebut bahutai. Anjing itu disebut bahutai, peliharaan orang sahabatnya. Nah, anjing itu mengejar saya, Bapak Ibu. Jadi saya lari, saya lihat samar-samar ada 3 atau 4 orang yang mengerjakan ini untuk menyerang saya. Dia yang memerintahkan anjing itu mengejar saya. Jadi saya lari, sampai suatu ketika saya lari, langsung kayak semacam tiang, seperti tiang gawang, Bapak Ibu. Saya naik ke atas tiang gawang itu, saya menunggu. Rupanya anjing ini menunggu saya, Bapak Ibu. Mungkin kurang dari 1 jam. Jadi ibarat mimpi saya ini berurutan, Bapak Ibu. Memang anjing ini juga saya sampai kurang lebih 1 jam itu patahlah kayu itu. Terjatuhlah saya ke bawah situ, langsung anjing itu mengejar saya. Lalu saya ambillah kayu yang seperti tiang gawang itu, yang tempat saya berdiri itu, saya pukul kepala anjing itu, saya hampas dia. Mungkin 10 kali saya pukul dia, mati anjing itu berdarah-darah dia. Dan di situ saya terkaget-kaget ketika saya melihat kayu yang saya pegang ini adalah salib, Bapak Ibu. Ah, saya kaget, saya lihat ternyata saya pakai salib rupanya. Saya memukul memukul anjing ini tadi, utusan si jahat itu, tai kalau bahasa di sini Bapak Ibu. Nah dari situ saya mengalami banyak hal-hal supranatural juga yang ternyata ini membuktikan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia benar hidup dan dia akan membela orang-orang terkasihnya. Ketika kita tidak dapat melakukan bagian kita, dia akan melakukan bagian kita. Ini yang saya alami ketika saya tidak dapat melakukan bagian saya untuk membela saya ketika mau dibunuh orang, Tuhan yang membela saya pakai salib. Itulah saya kaget baru saya sadar bahwa saya memukul dia pakai salib. Oke, saya kira demikian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara gereja YouTube, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah kita sama-sama menyaksikan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul? Silahkan berikan komentar. Kalau saudara eh, bisa, pergunakanlah jari-jari kita di kolom komentar dengan bijak, Bapak Ibu saudaraku. Kalau bagi saya pribadi adalah orang yang murtad itu dikarenakan 2 hal. Yang pertama karena anugerah atau karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, orang tersebut percaya kepada Yesus atau murtad dari agamanya dikarenakan kita semakin giat memberitakan Injil. Kita semakin giat bersaksi sehingga kesaksian kita atau Injil yang kita berikan menyentuh hati dan pikiran mereka sehingga mereka bisa membaca firman Tuhan atau Alkitab, saudara. Apalagi zaman sekarang adalah zaman internet, zaman yang sangat mudah ditemukan oleh seseorang, apapun itu yang diakses di Google itu dengan begitu mudah ditemukan. Kalau dulu Bapak Ibu ada kesaksian narasumber saya sudah didokrin gitu dari kecil bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan katanya oleh mentor-mentor mereka gitu. Saya saat mendengar kesaksian itu sedih, saudara. Alkitab tidak boleh dibaca, dibilang, karena itu adalah karma, akan mengungkap karma gitu. Kejahatan-kejahatan yang ada di dalamnya bisa berbalik ke kita yang membacanya. Saya sedih mendengar itu. Jadi kami tidak pernah tahu tentang Alkitab, katanya begitu. Kami hanya tahu bahwa ada kitab Injil, tetapi bukan Injil yang diimani oleh orang Kristen sekarang. Narasumber itu bersaksi seperti itu. Artinya
Yang kita imani sekarang Bapak Ibu, bukan itu Injil yang dimaksudkan, yang saya maksud dulu gitu ya, ibaratnya mereka kesaksian. Tapi ada Injil yang lain yang dipelintir, Saudara. Nah, kalau Bapak Ibu bertanya, mana Injil yang lain? Kami juga tidak tahu gitu ya. Mereka mengatakan begitu, benar-benar kami tidak tahu. Jadi kita ini sudah dibukakan Saudara saat-saat ini. Kalau kita kembali ke Alkitab, baik itu seseorang itu bisa percaya kepada Yesus, yang pertama sekali karena anugerah, kasih karunia, yang kedua penyampaian Injil. Makanya kita terus melayani di gereja YouTube ini. Siarkan, walaupun gak ada yang nonton, gak apa-apa gitu. Yang penting terus memuliakan nama Tuhan. Jangan sampai kehabisan akal gitu ya. Yang ketiga Bapak Ibu, ketika selubung itu dibukakan gitu kan, apa yang terselubung di dalam hati dan pikiran itu dibukakan, disikapkan, maka cahaya Tuhan itu akan masuk, dan cahaya Tuhan itu menerangi hati dan pikiran setiap orang, seseorang, sehingga orang tersebut bisa menemukan keselamatan-keselamatan yang sejati hanya tertulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan mengatakan, Saudara, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, itu udah jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan menemukan ayat ini di kitab manapun, tidak akan menemukan ayat ini atau kata-kata ini dari mulut bibir lidah siapapun kecuali di dalam pribadi Yesus Kristus. Hanya Dia yang berani berkata, itu nabi-nabi lain, rasul-rasul yang lain, pemuka-pemuka agama yang lain. Tidak ada satupun pemuka agama, nabi rasul yang berani berkata seperti kata Yesus. Itu tidak ada. Jadi kita hanya bisa bertemu, menjumpai kata-kata itu. Kita menemukan kata-kata ayat itu hanya pada pribadi Yesus. Para nabi dan rasul yang lain itu tidak ada, Saudara. Ya, tidak ada. Jadi saudaraku, mari kita semakin hari semakin giat lagi memberitakan Injil. Jangan malu-malu bersaksi. Jangan malu-malu memberitakan Injil. Sekalipun kita dihina, dicemo-cemo, diolok-olok. Seperti saya, Bapak Ibu, banyak sekali. Setiap hari kita dapat ancaman, baik lewat media sosial, komentar, maupun apapun itu tuh, WhatsApp. Sering sekali, bahkan sampai ada yang mau melaporkan ancaman-ancaman itu, Saudara. Tapi tidak membuat kita takut, tidak membuat kita gentar untuk melayani Tuhan, karena kita tahu ini tugas kami, gitu ya. Saya dibilang takut, tidak, bukan takut saudaraku. Justru saya hari-hari ini semakin berani, semakin diancam, semakin berani. Itu muncul karena Tuhan, kata Alkitab, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh jahat, roh ketakutan, melainkan Tuhan memberikan kuasa dan memberikan kecerdasan, kepintaran, pengendalian diri. Kalau kita berjalan dalam kasih, kita beritakan kasih, dan kita mengedepankan kasih. Kita telah tahu bahwa
Yesus menebus kita semua. Katakan tidak. Katakan tidak ada hukum yang bisa menentang itu semua, saudara. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, para pecinta gereja YouTube, kiranya ini bisa menjadi pencerahan, bisa menjadi berkat bagi kita semua, menjadi wawasan dan informasi bagi kita semua. Kenapa saudara-saudara dari seberang itu bisa murtad hari-hari ini, dan banyak sekali mereka meninggalkan agamanya dengan berbagai alasan, ya. Iya, saudara, itulah tadi yang bisa saya ringkas berikan, sampaikan kepada saudara-saudara sahabat gereja YouTube. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sahabat gereja YouTube yang selalu mendukung pelayanan gereja YouTube, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Kita terus memuliakan nama Tuhan agar pelayanan kita banyak orang tercerahkan, banyak orang menemukan jalan dibukakan dan Roh Kudus menjamahnya. Itu aja saudara-saudara, biarlah pelayanan ini jadi berkat dan bukan hanya sekedar tontonan, menjadi tuntunan bagi ibu, bapak, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih, saya Leonardo Sirain, mohon undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua.